masuk di dashboard admin, dashboard mahasiswa. Terus di tampilan dashboard mahasiswa ada tampilan pertama, navigasi pertama menuju informasi. Di tampilan informasi ini bertujuan untuk supaya pendaftar mengetahui pendaftaran dari jalur seleksi SNBP, SNBT, dan Mandiri, beserta detail-detail dari persyaratan umumnya. Kemudian tampilan informasi ini cuma bertujuan untuk sekedar informasi saja, tidak ada logika di dalamnya, hanya sekedar informasi yang relevan. Terus masuk ke navigasi formulir pendaftaran, akan di sistem akan mengarah ke formulir tersebut jika dia menekan formulir pendaftaran pada navigasi. Di formulir pendaftaran ada formulir form-form yang harus diisi oleh pendaftar. Misal ada NICN, kita isikan NICN, terus nama lengkap, hari kusuma, terus nomor HP di sini bisa di 0822 3382 6609. Kemudian tanggal lahir kita isikan acak saja dulu. Kemudian untuk tahun lulus juga diisi. Nah, kemudian di sini ada jalur pendaftaran untuk si pendaftar memilih jalurnya masing-masing. Nah, di sini ada 3 jalur, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Pertama, bisa diperhatikan untuk sebelum memilih jalur satu pun, itu masih ada yang namanya upload bukti pembayaran. Nah, jika kita memilih jalur dari SNBT, maka akan muncul form baru untuk memasukkan nilai rapor rata-ratanya dari si pendaftar yang memilih jalur SNBP. Nah, kemudian untuk pilihan prodinya sendiri ada 2, yaitu pilihan prodi 1 dan pilihan prodi 2 kita isikan. Kemudian untuk si SNBP-nya kita masukkan nilai 70. Nah, di sini kalau dia memilih SNBT kembali, maka nilai rapornya akan, formulir dari nilai rapor akan menghilang. Begitupun untuk Mandiri. Nah, untuk SNBT dan Mandiri itu akan muncul lagi untuk mengupload bukti pembayaran dari si pendaftar SNBT dan Mandiri. Kemudian SNBP-nya sendiri itu masih memilih atau masih meminta dari nilai rata-rata rapor. Kemudian sudah kita isikan semua formulir-formulirnya, kita kirim pendaftaran. Nah, setelah kita mengisi formulir pendaftaran tersebut, otomatis skor evaluasinya akan langsung dihitung oleh sistem, yang dimana kita memilih tadi sebagai SNBP. Di sini dikatakan skor ujian atau skor raport yang dimasukkan oleh si pendaftar SNBP itu 70. Dan 70 itu tidak memenuhi syarat dari nilai rapor untuk SNBP, maka dia keterangannya tidak lulus. Nah, di bagian ini juga kita bisa mendownload status kelulusannya. Cuma di sini ada sedikit kesalahan dalam sistemnya, jadi seakan-akan fitur dari download status kelulusan ini tidak berfungsi, tapi hanya ada kesalahan sedikit. Kemudian, tapi sebetulnya berfungsi. Kemudian di sini si Ari Kusuma tidak dinyatakan lolos SNBP karena tidak memenuhi syarat nilai rapor untuk SNBP. Nah, kemudian jika kita melihat di sini ada navigasi ujian. Jika kita mengarah ke navigasi ujian, maka aksesnya akan ditolak. Ini sangat relevan dengan dunia nyata karena jalur SNBP sendiri dan SNBP tidak tidak mengikuti ujian sama sekali. Dia hanya seleksi berdasarkan nilai rapor rata-rata dari SMA, yaitu nilai siswa eligible itu dinyatakan bisa ikut seleksi SNBP. Namun jika kita menuju ke navigasi ini, sistem akan menolak pendaftar SNBP tersebut. Hanya jalur SNBT dan Mandiri yang bisa mengakses fitur ujian tersebut. Kemudian di profilnya sendiri kita bisa mengupload foto profil dari si pendaftar. Jika kita mengupload, maka dia akan tampil notifikasi foto profil berhasil diperbarui. Dashboard mahasiswa di sini juga kalau kita ingin mengakses kembali untuk formulir pendaftaran akan muncul modal atau notifikasi di mana itu menunjukkan bahwa jika terdapat kesalahan pada nilai atau informasi lainnya silakan hubungi admin untuk melakukan koreksi data. Jadi si pendaftar diberitahu untuk menghubungi admin ke kalau ada kesalahan dalam penginputan data diri dari pengisian formulirnya. Nah, kemudian itu sudah. Nah, kita sudah masuk di panel admin atau dashboard admin. Pada tampilan pertama ada statistik pendaftaran mahasiswa. Nah, admin sendiri bisa melihat statistik dan pendaftaran mahasiswa. Di sini ada chart-chart dari total mahasiswanya sendiri yang sudah mendaftar itu ada 3.
dan jalur SNBP yang diterima, maksudnya jalur SNBP yang memilih jalur SNBP ada satu, SNBT ada dua orang, dan jalur mandiri itu nol. Dan mahasiswa yang lulus itu dua, dan tidak lulus ada satu. Nah, ini chart-chart dan nilai-nilai ini sudah otomatis otomatis dievaluasi oleh sistemnya sendiri, kemudian ditampilkan di panelnya admin atau dashboardnya admin di bagian statistik pendaftaran mahasiswa. Nah, kemudian ada statistik yang kedua untuk distribusi pendaftaran per jalur. Nah, pada tampilan ini admin bisa melihat perataan atau distribusi pendaftaran per jalur-jalur SNBT, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Dan ada status kelulusannya sendiri, itu yang lulus ada satu, tidak lulus ada satu, dan lulus untuk yang lulus ada dua mahasiswa atau calon mahasiswa. Nah, statistik ini bertujuan agar admin bisa melihat perkembangan dari seleksi tersebut, yang nantinya data ini akan dievaluasi kembali dan dianalisis bagaimana pendistribusian dan statistik dari pendaftaran atau jumlah semua total pendaftaran sampai mahasiswa lulus dan tidak lulus. Jadi admin bisa mengevaluasi kembali apa yang kurang dan apa yang tidak kurang melalui statistik tersebut. Nah, kemudian kita lanjut di bagian detail mahasiswa. Nah, dalam detail mahasiswa ini kita bisa manajemen mahasiswa. Admin bisa memanajemen data mahasiswa. Dilihat di tabel ini ada tiga mahasiswa dengan kriteria-kriteria berbeda. Yang pertama ada namanya Gilang Aldiansa, dia lulus di Prodi Teknik Mesin. Dan prodi keduanya itu pendidikan guru sekolah dasar. Dan skornya itu 80, dia lolos di Teknik Mesin yang diterima di sini. Nah, di sini ada data-data dalam tabel admin yang bisa dikelola oleh admin itu sendiri. Nah, kemudian saya mau bahas untuk filternya sendiri. Kita bisa memfilter masing-masing jika ingin admin terlalu banyak datanya, itu bisa admin memfilter, memilih dari data-data yang sudah ada di dashboard admin namun terlalu banyak. Dia bisa memfilter seperti ini. Misalnya dia ingin memfilter atau memilih jalur SNBT, dia ingin tampilkan pendaftar di SNBP itu siapa saja. Dia milih, terus dia terapkan filternya, dan ada satu orang yang Ari Kusuma. Dan Ari Kusuma ini memilih jalur SNBP, yang dimana sistem akan menampilkan jika admin ingin memfilter SNBP. Kita pilih mandiri, nah dia akan menampilkan mahasiswa atau calon mahasiswa yang mendaftar jalur pendaftaran SNBT. Kemudian kalau kita pilih mandiri, tetap itu tidak ada. Berarti kesimpulannya dari filter mandiri adalah mahasiswa yang mendaftar di Mandiri itu belum ada. Jadi datanya tidak kelihatan atau datanya masih undefined, masih belum ditemukan karena belum ada yang mendaftar di Mandiri. Bisa dilihat juga untuk di statistiknya, itu untuk Mandiri masih nol. Terus kita ingin mengetes untuk status kelulusan. Di sini kita ingin memfilter yang lolos di pilihan satu saja. Kita pilih, tak. Nah, maka muncul di datanya sendiri, di sistemnya akan menampilkan mahasiswa dan calon mahasiswa yang lolos di pilihan pertama. Di sini dikatakan dia lolos di teknik mesin. Nah, teknik mesin sendiri adalah pilihan pertama dari calon mahasiswa tersebut. Jadi, filternya bisa menampilkan mahasiswa-mahasiswa dengan pilihan pertama, pilihan kedua, itu bisa mereka lihat dan lolos yang SNBT. Nah, yang tidak lulus kita mau 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 lihat yang tidak lulus siapa saja, kita bisa melihatnya di sini. Nah, akan muncul data dari Ari Kusuma yang tidak lulus di jalur SNBP. Nah, kemudian untuk kita balikan dulu. Nah, di sini ada aksi yang dimana si admin bisa melihat detailnya mahasiswa tersebut. Kemudian dia bisa melihat bukti pembayaran yang dikirimkan oleh calon mahasiswa yang yang diupload oleh mahasiswanya sendiri di dashboard mahasiswa. Kemudian ada detail-detail yang lain seperti NISI, NISN, tanggal lahir, tahun lulus, nomor HP, pilihan satu, pilihan dua, skor ujian, dan bukti pembayaran. Kemudian untuk edit, si admin memungkinkan dia bisa merubah data diri dari mahasiswa tersebut. Di sini kita ubah sebagai Gilang Anjay, dari Gilang Aliansa ke Gilang Anjay, kita simpan. Oke, tek, data berhasil diperbarui. Di sini kita lihat namanya dari calon mahasiswa sudah berubah jadi Gilang Anjay. Nah, kemudian kita juga bisa hapus si data tersebut atau data mahasiswa tersebut. Kita menghapus satu dulu. Nah, datanya berhasil dihapus jika dia muncul notifikasi seperti ini. Oke, yang tersedia sekarang Ari Kusuma dan Alif Maulana. Nah, itu tadi manajemen mahasiswa yang sudah dijelaskan. Nah, dan fitur-fitur CRUD itu create, eh, read only, update, dan delete. Nah, kemudian untuk kelola prodinya sendiri, kita ada sistem atau fitur
kita ada fitur yaitu kita bisa mengelola prodi atau program studi yang ingin kita tambahkan dan ingin kita hapus dan kita ingin edit. Misalnya saya ingin tambah prodi, saya ingin menambah prodi baru dengan kode 543. Kita ingin jenjangnya S1, nama prodinya yaitu teknik metal lur. Terus daya tampungnya saya ingin 100. Kita simpan. Nah, kita berhasil menambah si teknik metalurgi tersebut. Nah, ini juga kalau kita bingung mencari teknik tersebut terlalu banyak prodi yang tersimpan di data ini, kita bisa juga memfilter. Dan filter ini tidak selalu dia harus full atau lengkap namanya. Kita bisa memasang keyword seperti ini. Kita ingin mencari prodi teknik saja misalnya. Mm-mm. Nah, kita ingin mencari kata kunci teknik. Kita cari yang muncul akan teknik semua. Jenjang-jenjang yang memiliki nama prodi yang berawalan teknik atau bertengahkan teknik, dia akan muncul semua. Sistem akan memfilter semua program studi yang bernama teknik. Misalnya kita mau nama lengkapnya, nah kita cari. Nah, muncul sistem prodi yang kita sudah tambah tadi, berhasil ditambah. Kemudian kita ingin edit si si prodi tadi, kita bisa di sistem itu menyediakan aksi dari admin bisa mengubah mengubah atau menghapus prodi tersebut. Kita ingin edit. Nah, di sini kita bisa mengedit semuanya. Misalnya kita mau daya tampungnya itu berubah dari 48 ke 120. Yang lain juga kita bisa ubah. Tek. Nah, tadi yang kita ubah itu pendidikan teknik apa tadi? 120. Nah, yang kita ubah tadi pendidikan biologi. Nah, dari daya tampung 84 kita menambahkannya di angka 120 untuk daya tampung. Berarti fitur dari edit tersebut sudah berhasil dijalankan. Nah, kita juga bisa menghapus prodi-prodi dari pendidikan biologi dan yang lainnya. Kita ingin menghapus dari prodi pendidikan biologi, tek, oh, sorry ada kesalahan ini. Misalnya kita guru PAUD kita hapus. Nah, ini terjadi karena ada beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar dengan pendidikan biologi. Jadi sistem itu tidak bisa menghapusnya karena sudah terkait atau sudah terhubung dengan mahasiswanya. Jadi mahasiswa sudah memilih pendidikan biologi, artinya tidak bisa lagi di apa-apakan. Misalnya di sini ada kesalahan dalam prodi pendidikan guru PAUD. Nah, kesalahannya itu berupa seperti eh, salah dalam kodenya misalnya gitu, kita bisa hapus dengan fitur hapus. Kita ingin hapus. Nah, pendidikan guru PAUD sudah hilang. Kalau kita cari di sini, nah tidak ada prodi dengan nama guru PAUD. Artinya dia sudah dihapus. Yang ada itu cuma pendidikan guru sekolah dasar. Itu tadi penjelasannya semua fitur-fiturnya.